lagi lanjut. Jadi kami meminta saudara pesulap merah untuk menyampaikan permohonan maaf. Dan saya yakin somasi atau laporan yang jika sampai diproses, tentunya saya dari corporate juga akan memberikan perlindungan hukum dengan kuasa hukum yang... Saya ingin mengundang Gus Irfan untuk datang ke podcast saya pada hari Kamis, tanggal 8 September pukul 1 siang. Dalam rangka pembuktian, dan saya pengen melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Yo, Mang people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. In Here. Always in here. Always. We are the apa? Duo topi The mangkok. duo topi mangkok. Set in here. Here. Yo, Yes. nih sekalian nih buat yang kemarin di pin, di komen gitu ya. Kalau nonton lagi, tolong didengarkan baik-baik ya. Kan itu ngomongin masalah yang lihat-lihat handphone tuh bukan Dr. Richard Klija. Tolong didengarkan. Mbak, Bapak, Mas ya lupa. Mbak. Aku. Mbak ya, Mbak. kayaknya. Mbak, tolong ya. Buat nanti people yang udah subrek, gila kemarin banyak banget yang baru subrek. Iya. Mantap. Terus banyak juga yang follow. Iya gitu DM, banyak banget tuh tadi itu. Bang, fallback siap, Bang, fallback gaskeun. Fallback doang, Bang. Karena kita nih brother, friend, CS. brother, sister. Jadi tidak berjarak dengan penonton tuh layaknya teman gitu ya. Jadi jangan lupa yang belum subrek, tolong lah ya. Tolong jangan lupa dipencet tombol subrek. Jangan cuma mampir doang. 16.000 lagi tuh 200k. Yo Bisa yuk. Yang mau follow IG bisa lah di ini Ada di di deskripsi. Sama Fallback mau mah. cawer-cawer juga ada di bawah. Di Saweria ya. Iya dong. Iya dong. Volumenya kencangin suaranya, volumenya. Oh iya. Karena kan banyak yang bilang juga suaranya kayak penyair radio gitu. Penyiar. Penyiar iya. Jadi nggak usah malu-malu suaranya, keluarkan saja, lepaskan gitu yo. Lepaskan. Let it go dong, let it go. Yo. Yes. Kirain kemarin kita bilang soal Mbak Rara, kalem-kalem gitu, perang dingin gitu. Iya. Ternyata kok agak memanas nih. Ini ada Mbak Rara dengan entah pengacaranya atau siapa gitu ya, nggak ngerti. Ternyata doi masih merasa tersinggung gitu dengan perkataan pesulap merah, perkataan yang mana nanti di play lagi di sini sama Mamang biar santai people inget gitu, Nyonya juga biar inget gitu kan. Nyonya kan orangnya pelupaan banget gitu. Nah ini ada pengacara Mbak Rara yang bilang doi menuntut pesulap merah buat minta maaf nih guys. Dalam 3 kali 24 jam berarti itu 72 jam. Dimana itu adalah 3 hari gitu kan. Kalau pesulap merah nggak minta maaf katanya mau dipolisikan. Tapi ada respon yang simpel dari tim pesulap merah. Bukan kaleng-kaleng responnya, nanti kita lihat gitu kan. Ini kita lihat dulu kayak gimana sih tuntutan atau apa ya bisa dibilang somasi kali ini ya. Pokoknya Pelaporan kali ya, bukan? tuntutan sih karena dia udah ngasih ultimatum ya. 3 kali 24 jam gak minta maaf. Saya tambahin lagi 2 kali 24 jam. Enggak dong. Gitu ya. Pokoknya 3 hari dalam 3 hari gak minta maaf katanya mau dipolisikan gitu. Ceki video nyanyo. Play. Jadi kami meminta saudara pesulap merah untuk menyampaikan permohonan maaf ya, atau membuktikan dalilnya seperti yang selama ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Kami kasih tengah waktunya 3 kali 24 jam. Kalau maaf mudah, tapi kalau dibuktikan apakah benar Ya. Mandalika MotoGP memakai pawang hujan itu hanya untuk stand on command. Silahkan buat permintaan. Di sini Rara yang merasa tersinggung juga meminta pesulap merah mempertanggungjawabkan omongannya soal menyamakan ritual pawang hujan dengan stand up comedy. Maaf. 3 kali 24 jam. Pihak ya. Ya. Kenapa Pak? Kenapa? Kalau 3 kali 24 jam pesulap merah tidak menyampaikan permohonan maafnya secara lisan dan tertulis, ya, maka tentu kami akan melakukan PNU, ya, karena rehabilitasinya sudah kami lakukan. Kami meminta dia untuk mengklarifikasi, untuk membuktikan, untuk minta maaf. Kalau 3 kali 24 jam tidak dilakukan, maka sudah bisa kami menggunakan hak kami untuk melakukan PNU. Ya, sebagaimana dari yang percakapan. karena saya di Mandalika juga sempat ketemu
Pak Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno juga memberikan doa yang baik lah tentang kearifan lokal pawang hujan. Berikutnya Pak. Kayaknya agak susah ya, maksudnya kan setahu aku, seingat aku ini Maya ya gitu kan. Marcel pas di kontennya itu nggak mention nama gitu. Terus kalau ngelaporin kan sebenarnya kan yang diserang sama Marcel tuh soal pembuktiannya gitu, bener kebenarannya gitu. Jadi kalau ngelaporin kayak ya mana bukti bahwa itu bener dan Marcel salah gitu, baru deh kan bisa diproses setahu aku loh ya. Tapi ini kita lihat dulu respon dari tim Marcel. Meluncurnya nih pada saat jumpa pers soal penandatanganan investasi ya perusahaan digital pesulap merah gitu kan oleh Prestige Corp. Pemiliknya itu Rudy Salim. Ini ada pertanyaan titipan dari wartawan gitu. Kayak gimana pertanyaan titipannya, Nyo? Mari kita lihat ke videonya. Ceki people. Nyo kaget, langsung dilempar gitu, kaget. Sikat. Oke, saya Irul, Berita 1. Menarik dengan apa yang dilakukan Pak Rudy sendiri. Saya pengen nanya terkait dengan investasi ini, Pak Rudy. Mohon izin, belakangan kan Marcel sendiri banyak disomasi dan digugat oleh beberapa dukun dan ini ya. Nah, saya pengen tahu apakah Pak Rudy sendiri nggak ketakutan ketika sudah mengeluarkan investasi ini tiba-tiba misal ada terkait dengan hukum channelnya nggak jalan gitu. Apakah Pak Rudy sendiri nggak ketakutan? Terus terkait dengan ini Marcel, saya ingin tahu terkait dengan investasi ini, saya ingin tahu program apa sih yang kamu tawarin buat Pak Rudy sampai akhirnya kalian sendiri bisa kerjasama dan bikin konten yang menarik mungkin buat berbeda dengan konten-konten yang udah ada gitu. Mungkin itu, terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan yang pertama untuk saya itu apa nggak takut karena banyak disomasi. Banyak dilaporkan, bukan somasi doang. Banyak dilaporkan. Iya. Tapi tidak ada yang diproses. Banyak dilaporkan tapi tidak ada yang diproses begitu ya. Saya udah melakukan due diligence yang menurut saya cukup komprehensif terhadap pribadi Marcel sendiri, dan saya yakin somasi atau laporan yang jika sampai diproses, tentunya saya dari corporate juga akan memberikan perlindungan hukum dengan kuasa hukum yang kita akan tunjuk jika hal itu terjadi. Tapi saya cukup yakin dengan laporan-laporan yang ada sekarang itu tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan, sehingga saya cukup yakin dengan tindakan saya berinvestasi di perusahaan beliau ini, begitu. Jadi bisa kita lihat nanti kurang lebih kalau dari statement yang ini bahwa 3 kali 24 jam tidak minta maaf akan diproses, dilaporkan atau dipolisikan gitu kan. Kalau bisa dibilang nanti 3 hari kemudian, karena Marcel nggak akan mungkin minta maaf gitu kan dengan statementnya kan. Pasti mau nggak mau doi udah berstatement dong, pasti lanjut dong nih Mbak Rara dan pengacara dong, laporkan, polisikan. Kalau diproses siap-siap nih 3 hari setelah video ini naik gitu kan, akan ada duel antara Mbak Rara dan pengacara versus pesulap merah dan Rudy Salim. Waduh, nama gede Rudy Salim itu. Kita lihat siapa pemenangnya. Tapi aku salvok sama video sebelumnya nih. Yang ini nih, ada komenannya menarik banget nih. Sikatnya. Udin ganti role, Jindan lock out, pengacara lag, Rara lock in. Iya kan, Udin udah ganti role. Udah bukan jadi dukun lagi, jadi entertainer. Jindan udah lock out dari permasalahan ini. udah fokus sama Dennis itu. Pengacara nge-lag nih. Lagi bingung mau apa nih, gue nge-lag gitu. Cuman kurang Gus Irfan. Gus Irfan apa nih statusnya nih? Kurang nggak didetailin sama Bagus nih. Oh mungkin Gus Irfan nunggu respawn. Kan Mobile Legend nih, bahasa Mobile Legend. Nambah Rara baru login nih, baru memplung ke permasalahan ini gitu loh. Tapi tetap aja kita lihat di komen-komennya tuh banyak banget yang ngedukung pesulap merah gitu. Nah tapi ngomong-ngomong soal Gus Irfan Nyo, ternyata ada tantangan dari Dr. Richard Lee. Buat Gus Irfan, bukan tantangan sih, lebih ke ya bisa dibilang tantangan sih. Buktiin soal dia bisa mindahin penyakit, dikasih 1M. 1M.
Meluncur Nyo. Cus. Nah ini Nyo nih hadiah 1 miliar. Wow, itu kamu yang bilang wow coba. Hadiah 1 miliar. Wow. Gus Irfan mesti ditantang pembuktian oleh Dr. Richard Lee. Ceki people audionya Nyo. Yay. Dalam segala kerendahan hati saya ingin mengundang Gus Irfan untuk datang ke podcast saya pada hari Kamis, tanggal 8 September pukul 1 Kamis siang. depan. Dalam rangka pembuktian, dan saya pengen melihat dengan mata kepala saya sendiri kesaktian dari Gus Irfan. Ini Kenapa harus di-insert aja? seorang Gus yang luar biasa banget saya melihat. Beliau bisa membuka aura mata batin, bisa melihat makhluk halus, dan yang paling penting adalah beliau bisa memindahkan penyakit ke kambing. Ya ini ada penyakit jantung. Aku ngerti kenapa disinggung soal masalah penyakit. Karena ya Dr. Richard Lee ya dokter gitu. Kurang lebih sedikit banyak tahu soal penyakit Ya. gitu. Dia singgung soal mundurin lagi. Lanjut lagi Nya. Bisa melihat makhluk halus, dan yang paling penting adalah beliau bisa memindahkan penyakit ke kambing. Ya ini ada penyakit jantung, katanya siapin pasien Ada sakit kanker, jantungnya, siapin kambingnya, beliau akan pindahkan penyakitnya ke kambing. Saya pikir ini suatu hal yang luar biasa banget. Dan kalau memang itu benar apa adanya ya, saya pikir ini akan menjadi dapat Nobel. Saya bisa dapat Nobel internasional ya. Dan ini bisa menjadi suatu penemuan yang luar biasa. Makanya itu izinkan saya Sarkas, ya, ya. menjadi orang yang pertama untuk mensponsori Gus Irfan. Dan Sarkas. mungkin nanti kalau sudah selesai kita bisa tanda tangan kontrak bersama ya. Saya pengen jadi lebih kaya. Jadi saya pengen jangan ngomong sekarang ya, gawat nih modus saya ketahuan. Jadi saya pengen untuk bisa menyebarkan dengan luas. Ternyata ada suatu kemampuan seperti ini atau suatu kesaktian untuk memindahkan penyakit ya, karena sebenarnya di Amerika, di Eropa sendiri ya, itu masih belum bisa seperti itu ya. Sarkas, Dan kalau misalnya sarkas. wah, saya bisa diundang ke ajang-ajang internasional, dan itu saya luar biasa. Saya bisa bayangkan, wah, nama saya pasti akan dielulukan ya. Jadi Athena juga menjadi brand internasional yang luar biasa. Sarkas. Untuk itu sekali lagi dalam segala kerendahan hati saya mengundang Gus Irfan. Jadi ini bukan tantangan. Jadi bukan tantangan, bukan ejekan, dan juga bukan untuk mempermalukan, karena juga Gus Irfan sendiri sudah mengatakan di podcast sebelumnya bahwa siapkan pasiennya, siapkan kambingnya, beliau akan memindahkan. Dan saya akan tayangkan ini live di studio saya di Jakarta Utara. Saya akan tayangkan live, dan saya mengundang semua media juga untuk datang dan menyaksikan langsung. Ya, tanggal 8 September pukul 1 siang. Jangan khawatir, akan ada hadiah. Jadi untuk Gus Irfan ataupun juga boleh gurunya ya. Gurunya mungkin ada yang lebih sakti, gurunya mungkin mewakilkan, atau ada muridnya atau teman-temannya yang merasa mampu bisa memindahkan penyakit ke kambing ya. Saya undang semuanya, nggak jadi masalah. Dan untuk itu akan saya siapkan hadiah. Dan sebelum saya sebutkan hadiah, saya akan bacakan dari sponsor dari hadiah ini. Hadiah ini disponsor. Ketar-ketir gak ya Jo? Ketar-ketir ya? Itu ada komennya tuh. Sikat Jo. Seketika Gus Irfan ketar-ketir melihat ini. Iya. Kayak berbahaya banget statement-statement yang sifatnya kontroversial gitu Ya. kan. Ketika diminta pertanggungjawabannya ketar-ketir. Tapi aku pikir kalau misalkan memang bisa beneran, kayaknya dia adalah Jerman dari Trafalgar Law. Siapa itu? Ada karakter di One Piece. Dia dokter One Piece juga mulu. kan. Mungkin dia dipindahin jantung manusia sama jantung kambing gitu. Set gitu kan, dia bisa nuker kan. Kan katanya bisa dipindahin penyakitnya. Berarti penyakitnya ada di jantungnya, bisa ditukar jantungnya. Set. Berarti Manusianya bah gitu kali ya. Bah gitu kali. Aduh, tapi topinya kayak gini, gaya-gayanya kayak Trafalgar Law nih. Trafalgar Law nih aku kasih. ada nih. nggak di situ? Ada itu. Yang mana? Itu. Oh, yang itu. Iya, dia kapten sekaligus dokter. Dia jurusnya gitu, bisa bedah-bedah sek masuk ke room ya. Jangan-jangan Gus Irfan ini Jerman. Kambingnya kayak gimana kambingnya? Next ya Nyo, sambil kita tunggu nanti tanggal 9 ya. 8. Tanggal 8 ya, nanti kita tunggu apakah diterima tantangan atau enggak. Sekarang kita next Yo. Next dong. Nextnya ini ada tambahan sedikit dari gebrakan baru, dari TikTok juga nih, gebrakan baru Pesulap Merah Production oleh Prestige Group. Corp. Group. Ceki people Jo. Aku disponsorin gini ya. Yuk, Ayo Bang di-invest Nurdin. sih maksudnya. 1, 2, 3. Yeay,
dan inilah wajah baru Ini dari logo barunya berarti Pesulap ya. Merah dan akan menjadi Pesulap Merah Productions, channel YouTube pesulap Indonesia yang cerdas dan edukatif. Berarti lebih ditajemin lagi tujuan pembuatan kontennya gitu. Untuk yang bersifatnya mencerdaskan dan memberikan edukasi gitu kan ya. Ini nextnya Nyo ada apa Nyo? Next. Nah ini ada yang request juga nih kemarin atau tadi gitu ya di komen nih. Ini ada video sedikit nih teaser buat next bahasannya mungkin ya. Ada tanggapan TIJ atau Bang TIJ tentang pawang hujan Rahali Ramakan dalam kurung Rara. Rahali Ramakan. Ramakan tuh nggak makan kan? Ya kalau bahasa Jawa. Rahali tuh. Gak tahu. Oh, mungkin apa namanya? Nama asli kali Rahali Ramakan ya? Iya mungkin. Nggak tahu. Jadi Kita lihat disingkat nih. jadi Rara. Hah? Disingkat jadi Rara. Rapawang Ramakan. Rara Kimochi gitu. Rara apa? Rara Kimochi. Oh, Rara Kimochi yang dulu ibu-ibu yang main kudasi ya. Iya. Suwe. Langsung ceki people Nyo. Play. Melaporkan pesulap merah, tentu tidak akan melaporkan pesulap merah. Yang saya lakukan adalah mengirim hujan ke rumah pesulap merah sampai pesulap merah nggak bisa keluar. Oh, Kalau saya ya. I see. Kalau saya begitu. Doi melogikakan nih. Kalau saya yang jadi pawang hujan ya misalkan ya, kalau saya dibikin tersinggung sama pesulap merah, oh saya nggak akan tuh ngelaporin ke polisi. Saya keluarin aja panggil hujan tuh, taruh terus di atas rumah pesulap merah. Biar gak bisa keluar katanya, gak bisa kemana-mana. Banjir kali lah hujan di rumah gue doang gitu ya. Masuk akal juga sih. Ini yang dari awal aku pikirin waktu awal-awalnya katanya Persatuan Dukun atau Asosiasi Dukun. Waktu awalnya Persatuan Dukun atau Asosiasi Dukun. Waktu mau ngelaporin ya, kenapa nggak diserang aja pesulap merahnya gitu dengan kemampuan yang beliau miliki gitu. Kenapa harus ngelaporin ke polisi gitu? Kalau tiba-tiba botrasi tanganku, tiba-tiba pesulap merah keluar beton, paku gitu kan. Jadi baja ringan. Jadi gitu. toko bangunan. Ya bikin perumahan gitu, bikin perumahan. Nextnya Nyo, ada hiburan sedikit kali ya sebelum ditutup. Ini ada favorit kalian, santuy people, favorit kalian. The master of the daus, of the pengacara, of the people, of the... Wah, dah bisa, dah. Ceki people, hiburannya Nyo. Play. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ngecengin ini ya waktu video Ustadz Yusuf Mansur ya waktu itu viral ya. Saek lu, gaya banget. Nih ada lagi Nyo. Ada lagi. Seperti biasa kan beliau dikenal dengan statement-statementnya yang bersifat kontroversial gitu. Kali ini ada jejak digital lama yang up lagi nih soal statement dia yang wadididau nih. Ceki people Nyo. Play. Atau bayarnya ada komunikasi ke abang? Gak ada, gak ada. Saya tahu kok. Saya juga dulu pernah ditarik di band Stinky sebagai vokalis. Gak tercatat ya guys ya. Kita lihat nih Stinky kan ya. Di sini anggota. Nah, ini namanya Irwan Batara bass, terus ada yang di gitar, Edi drum, Nano gitar, terus ada Yoda Idol vokal. Ini yang terbaru ya. Mantan anggotanya nih Andre Taulani vokal, Ari Zaldian vokal, Bayu gitar, Rangga, Dona. Mana? Firdaus. Mana? Jangan-jangan dari mana namanya? Jangan-jangan dia ganti nama terus ganti muka loh. Mungkin dia bukan band Stinky kali, lebih ke band STNK kali ya. Stinky gitu kan. Setenak gitu kali ya Nyo. Ada lagi gak ya Nyo? Hari ini gak ada dari idola kita emang. Oh kita lihat dulu. Gak ada kayaknya Nyo. Tapi ini ada yang buat ngingetin. Tadi kan kita belum mau ngingetin ya. Lupa nih. Yang katanya statement pesulap merah yang menyenggol pawang hujan. Ceki dulu Nyo. Boleh. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja. Kan kalau misalkan berhasil sesuai keinginan, berhasil. Ya. Kalau ternyata hujan deras kayak kemarin, wah ini dapat kiriman dari pawang hujan yang lain. Iya benar. Atau bisa jadi power saya lagi lemah. Pawang hujan itu adalah orang yang mempelajari tanda hujan. Tapi kalau dibilang geser hujan, gue pengen ini aja bang, pengen ajakin pembuktian. Si Marcel tuh nggak mau bareng sama Rara. Oh, ini udah dikompil. Yang jelas kurang lebih statementnya tadi tuh. Ini udah dikompil di cumi-cumi.
Cemikem ya, takut kena klaim, ada lagunya juga tiba-tiba. Sekarang Nyo, kita meluncur kemana Nyo? Mana aja yang penting happy. Yang penting happy nih, ada nih Nyo. Baca dulu komennya Deng. Sikat Nyo. Kalau Rara tersinggung. Kalau Rara tersinggung, setuju pendapat Marcel harus pembuktian. Iya sih. Masalahnya statement-statement Marcel yang dikeluarkan itu aku bisa bilang menurut aku loh ya, statementnya itu rapih gitu. Jadi kalaupun nyari celah buat mengcounternya itu nggak ada opsi lain selain pembuktian sih. Rapih sih statementnya nih. Kita nextnya nih Nyo. Next. Closingan sekaligus penutup nih ada diss track atau lagu yang bertujuan untuk merosting Jindan, karena Jindan udah kemarin kan bikin lagu ya, bikin musik bareng Dennis ya. Ini ada sekelompok musisi yang membuat diss track juga nih ya, atau lagu roastingan lah gitu kasarnya mah. Aku juga bingung diss track makna sebenarnya apa, tapi disebutnya biasa diss track gitu. Kita denger aja kayak gimana, apakah lebih enak dari lagunya Jindan atau tidak gitu. Play. Ngomong aja ngeselin segala bikin lagu. Umur baru 22 aja kok udah belagu. Sok keras kebal tembak tapi ngetes pakai peniti. Taunya cuma trik, kok bohongnya continuity. Istilah kata atau kosong nyaring bunyi. Jogetnya Kalau ente ngomong tinggi gak ada buktinya bikin bisa. Satu people pengen liat kamu joget coba gimana jogetnya. Malu gak bisa joget. Joget gitu. Gak jauh beda sama si pengacaranya. Belain orang aneh cuma karena ada duitnya. Gak mikir dia itu salah atau benar. Yang penting bisa cuan dan namanya bisa tenar. Lihat dukun kecanduan masuk TV. Maklum rezeki dukun udah mau mati. Beralih jadi penyanyi. Tapi itu nyanyi apa jampe-jampe minta rezeki. Ngaku anak ekstisi, hei kau makin halu. Padahal lebih cocok naik sepeda roda satu. Jindan kebal jarum pentul dan kebal tahan malu. Ente kadang-kadang masih bocah pala batu. Anjing Jindan kayaknya lo kebanyakan. Mecin plin-plan ngaku kebal sekali sewang. Umur 22, laga orang tua. Botol orang tua, mendarat di dagunya. Istilah kata ente ngakunya cicit bapriuk. Itu mah beda lagi, nyali bisa dites kriuk. Tusuk pakai aboket, kalau tembus gimana? Alasan mulu monyet, pokoknya mah ini beda. Jindan jun Jindan jun sekali sewa. Jindan jun ente kadang-kadang pun kau banyak drama. Lagu Jindan jun. Jindan jun sekali sewa. Jindan jun ente kadang-kadang, ente mah kadang-kadang. Ini kreatif sih, bikin liriknya kreatif sih. Enak-enak juga lagunya, enak. Tapi. Apa? Kan tadi bilang dukun banyak drama. Lah kan dibilang dia bukan dukun. Iya, dia kan udah enggak, aneh bukan dukun, aneh. Ente kadang-kadang gitu. Sama sadis, aku salfok sama apa? Jindan apa sih yang tembem-tembem itu? Oh, Jindan tembem gitu. Ya emang tembem sih. Tapi seru-seruan aja, faktanya emang lucu, liriknya lucu, sumpah lucu. Iya. Musiknya asik-asik, enak-enak kreatif nih. Aku sih kayak tadi ada yang ngobrol juga di DM aku gitu kan, kayak ya udah aku bilang aku mah nggak dukung siapa-siapa, lebih ke kalau ada masalah kita cari nih apakah ada part yang bisa kita ketawain nggak nih gitu, daripada pusing wah gue pro ini mending cari yang bisa kita ketawain bareng-bareng udahlah. Mikirin biaya hidup lebih pusing, mikirin dunia, mikirin negara gitu kan. Nama channelnya aja apa? Radio Santuy. Jadi kita harus santuy, apa disantuikan saja. Ada komen kali ya, last satu komen sebelum kita closing Nyo. Nah ini nih dari user bla bla bla, sikat Nyo. Besi, ini lagu asyik sekali. Oke, boleh. Ada lagi nih di komen sama Marcel Widianto. Keren. Dibales. Wah. Oke, mantap. Closing berarti Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Wah. Nyonya dan Mamuang. Ngikutin kayak kamu. Cabut dulu dan ciao.